Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giaswi Suprianto dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Angkatan 2023 kelas 4A dengan NIM 2304167. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait materi Churn 1 dan Churn 2 gitu ya. Nah, mungkin ini ada overview yang akan saya jelaskan atau tabel kontennya. Pertama akan ada pendahuluan tentang apa itu churn dan lain-lain. Yang kedua akan ada mulai masuk ke proses datanya, ada eksplorasi data analisis. Jadi sebelum kita mulai jadi data analis, data science dan lain-lain, kita harus tahu dulu karakteristik dari datanya. Yang ketiga akan ada pre-processing dan feature engineering. Yang keempat akan ada modeling. Yang kelima akan ada hyperparameter tuning, dan ini yang keenam langsung ke kesimpulan gitu ya teman-teman. Nah, ini pertama pendahuluan. Jadi churn itu kondisi di mana pelanggan berhenti menggunakan produk atau layanan dalam periode tertentu. Dalam bisnis, churn menjadi indikator penting terhadap kesehatan pelanggan dan keberlangsungan perusahaan. Jadi kalau dalam konteks telekomunikasi, berarti si pelanggannya ini tanda kutip kabur gitu ya teman-teman, untuk mencari mungkin provider lain gitu ya. Nah, ini ada jenisnya. Kalau churn ini ada dua jenis. Yang pertama ada voluntary churn, yang kedua ada involuntary churn. Kalau voluntary churn itu pelanggannya secara sadar memilih berhenti, berarti ada yang salah atau ada yang kurang menarik lagi nih dari kita untuk pembelinya gitu, untuk konsumen. Yang kedua itu ada involuntary atau faktor teknis yang memang misalkan kayak gagal bayar otomatis kayak gitu, itu masuknya ke involuntary dan mungkin masih bisa kita perbaiki gitu, masalah-masalah teknis kayak gitu. Nah, tujuannya kenapa sih kita harus menganalisis churn ini? Yang pertama, kita harus memprediksi pelanggan yang kemungkinan churn. Itu biar kita bisa mungkin menghubungi secara langsung kenapa dia mau churn dan lain-lain, dan biar kita bisa punya datanya juga gitu. Terus yang kedua, mengurangi biaya kehilangan pelanggan. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi retensi yang efektif. Apa? Karena pada intinya kalau kita di pelanggan telco itu lebih murah mempertahankan pelanggan dibandingkan mencari pelanggan yang baru teman-teman, karena itu harus ada biaya pemasangan dan lain-lain. Itu yang jadi yang jadi pertimbangan kalau kita nyari pelanggan baru gitu. Nah, masuk ke yang pertama, ke eksplorasi data analisis atau EDA. Nah, ini saya menggunakan data yang diberikan oleh Pak Hafian, dosen pengampu saya di awal gitu ya, dengan nama filenya tugas CSV data Excel-nya gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, saya menggunakan 3 aja untuk bisa memahami datanya. Ini ada distribusi. Nah, jadi kalau misalkan total atau jumlah churnnya ini lumayan cukup jauh perbandingannya antara yang no dan yang yes gitu ya. Dan ini lumayan cukup jauh lah gitu. Nah, ini kita melihat distribusi tagihan bulanan antara pelanggan yang churn dan tidak churn. Jadi kalau kita lihat di sini, pelanggan yang banyak nge-churn itu di tagihan bulanan 60 sampai 100 teman-teman. Itu yang banyaknya di asing. Lihat ya, itu berdasarkan internet service. Nah, kalau kita lihat di sini berarti yang fiber optik dia lebih banyak churnnya gitu, mungkin dibandingkan DSL dan yang nggak pakai internet service, mungkin wireless gitu ya. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk mungkin kita bisa memperbaiki dari segi FO-nya, kualitasnya dan lain-lainnya, itu bisa kita perbaiki. Kenapa ada banyak yang churn melalui fiber optik gitu. Nah, kesimpulannya nih dari EDA gitu ya, dari resource EDA yang kami sampaikan tadi, lihat bahwa pelanggan dengan biaya tagihan bulanan tinggi dan yang menggunakan layanan fiber optik cenderung lebih sering churn. Hal ini menunjukkan bahwa pricing dan kualitas layanan sangat krusial dalam retensi pelanggan. Ini bisa dijadikan dasar bagi tim bisnis untuk meningkatkan layanan dan memberikan insentif atau diskon pada segmen pelanggan ini agar tidak churn itu. Jadi banyak banget sebetulnya teknik-teknik agar menghindari si pelanggan ini tidak churn. Salah satu contohnya adalah tadi memberikan insentif atau diskon bagi pelanggan-pelanggan. Nah, pelanggan-pelanggan yang memang terlihat akan churn, dan itu juga bisa dibilang salah satu tujuan churnnya. Jadi kita bisa melihat
segmen konsumen mana yang kelihatannya akan churn gitu teman-teman. Jadi kita bisa hindari hal tersebut. Nah, ini kita masuk ke preprocessing dan fitur engineering dari data yang tadi. Di preprocessing itu tahap pembersihan dan mempersiapkan data sebelum kita masukkan ke model machine learning ya teman-teman. Nah, ini tujuannya itu agar model dapat membaca dan mempelajari data dengan lebih efektif. Nah, kalau fitur engineering itu proses menciptakan fitur baru dari data yang ada untuk meningkatkan akurasi model. Ini kita ada preprocessing, kita pakai tiga cara yang diajarkan gitu ya. Yang pertama ada tangani missing value. Nah, ini ada contoh codingnya teman-teman, juga bisa pakai aja gitu ya. Cuman nah, di data yang ini yang tadi saya masukkan itu dia tidak ada data missing value teman-teman. Jadi hanya cukup sampai sini aja. Kalau sudah menunjukkan berarti nggak perlu dilanjut sampai sini. Tapi kalau misalkan ada, ya silahkan dilanjut dan diganti lagi ya. Di bagian sini tadi ada untuk yang missing, ada encoding fitur kategori virtual, teman-teman bisa pakai juga pada encoding, dan ada sekali fitur numerik untuk bagian preprocessing. Nah, ini langkah selanjutnya setelah kita preprocessing ada modeling. Nah, modeling itu juga terbagi menjadi 4 langkah teman-teman. Yang pertama ada split data, yang kedua ada latih model nih, latih model aja gitu ya. Yang ketiga ada prediksi, dan yang keempat ada evaluasi. Nah, di sini saya menggunakannya satu aja contoh sebagai contoh, yaitu menggunakan model decision tree teman-teman gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini itu untuk yang probability-nya, dan ini bagian data sih ya. Kita membagi datanya menjadi empat gitu ya. Ada yang jadi data latih, data uji juga gitu, data latih dan data uji. Nah, ini ada juga untuk nah ini pelatihan model itu kita masukkannya menggunakan seperti itu. Jadi data latihnya kita masukkan nah, ini prediksinya bisa pakai ini, dan hasil evaluasinya bisa kita bawa ini hasil yang kalau salah nggak churn, yang ini yang churn, dan ini hasil dari conversion metricnya. Dan kalau kita hasil dari si prediksi dari si ini hasil akurasi skornya itu sekitar 72%. Jadi bisa dibilang kalau pakai decision tree itu lumayan cukup kecil dari akurasi skornya teman-teman. Jadi agak kurang oke lah gitu untuk kita jadikan decision tree sebagai model untuk prediksi data ini. Jadi nah, ini ada kaitannya dengan hal berikutnya teman-teman, yaitu hyperparameter, tuning, dan smooth gitu. Nah, smooth itu sebelum kita masuk ke hyperparameter itu menyeimbangkan data churn. Jadi agak kesulitan nih buat si machine learning untuk bisa memprediksi kalau misalkan datanya nggak churn. Jadi kita ada menggunakan sedikit cara lah gitu ya, bisa dibilang untuk menyeimbangkan dengan smooth itu teman-teman. Jadi kayak gini untuk kodenya gitu ya. Jadi membuat random step sebanyak 42. Nah, ini yang bagian hyperparameter tuning. Nah, ini tuh digunakan untuk meningkatkan performa model dengan menemukan kombinasi parameter terbaik gitu. Nah, ini misalkan contohnya kita pakai fit dan tadi decision tree gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dibandingkan yang sebelumnya, akurasinya ini lebih tinggi teman-teman. Yang asalnya 72 sekarang 70. Jadi ya kayak anggaplah seorang manusia atau seorang atlet yang memang perlu berlatih juga untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Nah, machine learning pun sama teman-teman. Jadi dia pun perlu kita latih terus-menerus untuk bisa meningkatkan kemampuannya atau kemampuan dalam ya dia prediksi gitu. Jadi akurasi skornya akan terus meningkat selama jika kita terus melakukan hyperparameter tuning gitu terus-terusan. Nah, mungkin seperti itu aja sedikit penjelasan dari saya tentang churn 1 dan churn 2 yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu Pak Hafian. Dan mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan terkait praktikum
tersebut adalah analisis churn pelanggan merupakan pendekatan strategis yang krusial dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan menjaga stabilitas bisnis, khususnya di industri telekomunikasi. Dengan memanfaatkan teknik eksplorasi data, preprocessing yang tepat, dan model machine learning seperti triad random forest, perusahaan dapat mengidentifikasi pola pelanggan yang berisiko churn. Proses standing parameter seperti yang dilakukan melalui Research CV terbukti mampu meningkatkan akurasi model serta kemampuan deteksi terhadap pelanggan churn. Dukungan metode seperti Smooth juga memperkuat performa model dalam menghadapi data yang tidak seimbang. Pada akhirnya, hasil analisis ini tidak hanya berguna untuk membangun model prediktif, tapi juga menjadi dasar bagi strategi bisnis berbasis data seperti penawaran khusus, peningkatan layanan, dan retensi pelanggan yang lebih tepat sasaran gitu. Jadi memang churn ini sangat penting, apalagi dalam dunia bisnis gitu teman-teman, untuk bisa kita mencari segmen pelanggan yang bisa dibilang harus kita perhatikan lebih banyak. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin seperti itu cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.